musik punk dalam perspektif Islam dalam mata pelajaran ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Waida Zahra. Saya berasal dari Bandung. Tempat tinggalnya di Jalan Ciputra. Selanjutnya ada teman saya. Halo, perkenalkan saya Dian Sarahap. Saya berasal dari Kota Medan yang sekarang bertempatan tinggal di Cimahi. Selanjutnya, nama saya Muhammad Bayu Fadil Abdillah. Asal saya dari Aceh dan sudah. Kami akan menjelaskan slide-slide-nya. Oke, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Bang Ici. Sebelum kita masuk ke musik punknya, alangkah baik kita memperkenalkan dulu apa itu dengan punk, aliran punk. Punk itu berasal dari kekecewaan pada tahun 19 gituan lah, setelah revolusi industri. Anak-anak punk itu memandang bahwa pekerja pabrik itu adalah budak atau seperti robot, dan punk hadir untuk berpikir bahwa kita juga bisa hidup, tidak perlu menjadi budak, tidak perlu menjadi pekerja pabrik pada saat itu. Punk itu lahir dari kekecewaan terhadap upah, terhadap sistem negara yang sangat memperdayakan budak-budak atau buruh-buruh itu dengan kerja yang tidak masuk akal, lebih dari 8 jam dan sebagainya. Dan punk itu terlahir di Inggris, kalau tidak salah di Inggris ya, menolak tentang sistem-sistem yang dianut pada zaman itu. Dan musik punk muncul pada tahun 1970 karena pas itu identik punk itu mempunyai identik. Sebelumnya menjelaskan musik, identik punk itu adalah rambut mohek ke atas. Rambut mohek itu identik dengan mancung ke atas. Itu adalah simbol anak punk, bahwa anak punk selalu melawan ke atas atau ke pemerintah. Dan banyak tempelan-tempelan, badge itu adalah menandakan bahwa kami pernah ada di sini, dan tempat itu saya pernah kunjungi, dan disimpan badge anak punk. Dan lahirlah musik punk dengan ciri khas tempo yang keras, lirik yang lugas, bahkan kasar, tema yang sering mengkritik pemerintah, kapitalisme, dan norma sosial. Pada awalnya punk itu terkenal dengan musik yang keras, lirik yang lugas, bahkan kasar. Salah satunya punk itu adalah, kalau di band-band luar negeri adalah Green Day, salah satunya Green Day yang mengkritik tentang sistem Amerika, yang berjudul lagunya itu American Idiot. Lirik yang lugas, kalau di Indonesia adalah marginal, liriknya sangat lugas sekali, bahkan kasar. Kalau kasar itu contoh bandnya band Superior kalau nggak salah, yang mengkritik tentang kisah percintaannya, tapi dengan bahasa-bahasa yang sangat lugas sekali dan kasar. Tema yang sering mengkritik adalah pemerintah, kapitalisme, norma sosial. Kenapa tiga itu? Itu
itu yang tadi saya dijelaskan tentang penguapan tentang pemerintah yang dulu pemerintah Inggris, dan bahkan sekarang pemerintah juga suka dikritik oleh anak-anak PAN. Kapitalisme tentang upah yang rendah tidak sebanding dengan kerja, kayak honorer atau sebagainya. Dan norma sosial ketika anak PAN selalu dihakimi, ketika berpakaian sangat pang gitu, sangat gelapan, mereka selalu dikecam karena tidak mengikuti norma sosial itu. Padahal kalau perkembangan zaman sekarang, pang itu ada yang disebut Dark Age. Itu aliran pang tentang tentang yang tidak mau, kalau tidak mau tidak narkoba, itu ada aliran pangnya. Dan punk juga, musik punk itu salah satunya, dan intinya musik punk itu adalah kelas berpakaian yang sangat unik, rambut mohek, serta sikap anti kemapanan, dan pasti selalu mengkritik pemerintahan. Selanjutnya, selanjutnya dijelaskan dengan saya Rian Syarah. Di sini ada pandangan ulama atau pandangan ulama tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang haram. Yang pertama ada seperti tokoh ulama Imam Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Yusuf Al-Qaradawi. Pendapat mereka, musik adalah bagian dari seni dan ekspresi manusia. Nah, yang kedua ada hukum musik, segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Nah, musik itu boleh asal tidak melanggar aturan yang ada. Musik diperbolehkan jika tidak mengandung kata-kata maksiat, tidak melalaikan dari ibadah, dan tidak mendorong perilaku buruk. Kaitannya dengan punk bisa diterima jika liriknya berisi kritik sosial yang membangun, tidak mengandung kekerasan, kebencian, atau ajakan maksiat. Yang ketiga menjadi sarana yang menyampaikan kebenaran. Yang kedua ada pandangan ulama atau pandangan ulama kontra. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa musik cenderung haram atau harus dihindari, terutama jika menggunakan alat musik dengan berpotensi melalaikan. Di sini ada tokoh ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat mereka, musik dapat melalaikan dari mengingat Allah. Yang kedua membuka pintu maksiat. Yang ketiga ada mempengaruhi hati secara negatif. Kaitannya dengan punk yaitu seperti diidentik dengan pemberontakan, anarkisme, lirik sering keras atau negatif, gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai Islam, atau potensi menjauhkan dari ibadah. Pendapat ulama moderat tentang musik. Dalam Islam, tidak semua ulama bersikap ekstrim atau mengharamkan seluruhnya atau membolehkan tanpa batas. Ada juga ulama yang mengambil jalan tengah dengan melihat isi, tujuan, dan dampak musik. Yang pertama ada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahwa musik tidak haram secara mutlak, hukumnya tergantung pada isi lirik, kondisi pendengar, dampak yang tidak ditimbulkan. Intinya, jika musik membawa kepada kebaikan boleh, jika membawa kepada maksiat yaitu yang dimaksud dengan haram. Yang kedua pendapat Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam, yaitu musik diperbolehkan dengan syarat
tidak mengandung kata-kata kotor, tidak mendorong maksiat, tidak melalaikan kewajiban. Intinya Islam tidak melarang hiburan tetapi memberi batasan untuk menjauhi segala hal-hal yang tidak dijauhkan. Mana? Selanjutnya ada dalil Al-Quran. Yang pertama itu dari Quran surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia yang ada mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Penjelasannya di sini ditafsirkan sebagai ulama, sebagai hiburan yang melalaikan menjadi dasar untuk bersikap hati-hati terhadap musik. Jadi di sini kalau misalkan yang tidak bermanfaat atau yang melalaikan ke dalam agama gitu ya, mending dihindari gitu. Jangan sampai kita lalai terhadap sholat atau mengaji karena saking asiknya menonton musik punk sampai kita lupa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua ada Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Di sini penjelasannya menekankan pentingnya selektif dalam mendengar termasuk musik. Jadi kalau misalkan kita di musik punk kita tidak tahu arti musiknya apa, tentang apa. Nah, jangan ikut-ikutan lah maksudnya ya, karena belum tentu itu hal yang baik juga dan nanti pendengaran kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kesimpulan dari dua dalil ini yaitu ada dalil yang mendorong kehati-hatian terhadap musik, ada juga dalil yang menunjukkan kelonggaran dalam batas tertentu. Jadi mata Islam itu tidak selalu hitam putih, tetapi pendekatan yang tepat adalah seimbang dan selektif. Jadi kita harus bisa memilih dulu lah mana yang menurut kita baik, mana yang menurut kita tidak baik. Dan di sini kan udah ada di penjelasan bahwa ada yang melonggarkan dan ada juga yang melarang juga. Nah, selanjutnya pernyataan sikap kelompok. Nah, di sini menurut kelompok kami musik punk tidak dapat dinilai secara mutlak atau haram atau halal, tetapi harus dilihat dari isi dan dampaknya. Kami berpendapat bahwa musik punk boleh didengarkan, tetapi tidak mengandung unsur kemaksiatan. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak melanggar pada zina, kekerasan atau keburukan lainnya. Yang ketiga, memiliki pesan yang baik atau netral. Namun musik punk sebaiknya dihindari jika mengandung lirik yang mengajak pada keburukan, mendorong perilaku menyimpang, dan yang terakhir melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa menurut kita itu boleh mendengarkan asal tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak mengarah pada zina, kekerasan atau keburukan lainnya, atau memiliki pesan yang baik atau netral. Mungkin segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.